Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima sabaqa سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Fakat warada ya. Baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat warada. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana nabiyan wa adamu bainal ma'i wad dini wa bainal ruhi wal jasadi wa annahu habata adama hina uhbita wa kana ma'a nuhin hina rakiba safinata wa ma'a ibrahima hina uqiya ila an-nubuwah wa hada wa kana amal fi jami'i dunyati alati kanat ka asrabi al-nabiyina al-madhkurina alaihi wassalatu wassalam alaihi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujudun tamu wa akmalu wa ala dhalika kana bi'ilmihim wa syu'urin wa jama'ahum ketika halati lati ila zuhur sallallahu alaihi wasallam ila hini zuhurihi ila almi dunyawi wa qaluhu dhalika yatamayyaza alaihi salatu wassalam min ghairihi wa khassa bihi nafsahu wa nabahu bihi ala khususiyatihi wa amma ghairuhu min dzurriyyati fa yahtamalu annahu kana lahu syu'urun ma fi tilka ahwali siyama inda ahdi misal walakinahu lam yabqa lahu dhalika la ilman wa la syu'uran kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam wa kanat dzurriyyatu fi dhuhri adam la muhalata hina hatta fil jannah wa yadullu alaihi ma dzikra fi hadits syafa'ati wa hal akhrajakum min jannati ila khati'ati abikum adam wa fi mahajati Musa li Adam alaihi wassalam anta alladhi akhrajtana min jannati li khati'atika al-haditha wa rada aidan inna Allah ta'ala astakhraj dzurriyyata min dari Adam alaihi salam wa malaikatu alaihi salam wa mala'ul sahla wal wa'ra qalu ya rabbana la tasmud dunya wa qala Allah ta'ala ja'ilun mauta wa qalu idan la yamul aisyu wa qala ta'ala ja'ilun amana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah jalan zuriat Nabi Adam ya. Mari kita belajar tentang Nabi Adam yang cikal bakalnya udah ada dari zaman dahulu. Ya, sebelum dilahirkan tapi ya udah ada cikal bakalnya dari zaman dahulu ya. Terus kita Bismillahirrahmanirrahim. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang penjelasan atau hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi annahu kana nabiyyan ya wa adamu bainal ma'i wa tin. Wa Nabi Muhammad SAW sudah menyerahi titel menjadi nabi ketika Nabi Adam masih dalam ya
cikal bakal ciptakan antara air dan tanah. Jadi maknanya apa? Maknanya ya Nabi Adam belum Allah ciptain, ya masih cikal bakalnya berupa air dan tanah, tapi predikat kenabian sudah disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa dalam tubuh Nabi Adam itu bakal lahir zuriyahnya, cucunya, ya yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya kenabian, ya begitu lahir udah Nabi, ya. Tapi kalau ke Rasulan ya 40 tahun. Jangan Rasul 40 tahun, tapi begitu lahir udah Nabi. Ya, ini ya bahwa Nabi Muhammad SAW sudah ada cikal bakal kenabiannya, padahal Nabi Adam masih berupa tanah dan air, belum diciptain. Ya, Nabi Adam kan nggak ada bapak nggak ada ibu, maka nggak dibilang nutfah, nggak dibilang sperma, tapi dibilang apa? Antara tanah dan air. Wa baina ruhi wa jasadi, dan antara ruh dan jasad. Nabi belum lahir, ya Nabi Adam belum lahir, baru agak mau cikal bakal ruh dan jasadnya, tapi Nabi Muhammad sudah apa? Sudah meraih detail menjadi Nabi. Cikal bakalnya nanti udah ada. Padahal dia zamannya Adam kalau Rasul jauh ribuan tahun. Tapi di tubuhnya, ya di tulang sulbi Nabi Adam sudah ada cikal bakal cucu Nabi. Yang benar Nabi Muhammad SAW yang akan meraih detail kenabiannya. Wa anahu habato ma adama hina uhbito, dan ya cikal bakal kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ada di tubuh Adam tersebut, dia turun bersama dia Nabi Adam, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nabi Adam awalnya mana tempatnya? Surga, ya karena ya makan buah hulbiahnya Allah Ta'ala apa? Ya turunkan ke bumi. Nah waktu Allah turunkan ke bumi, ya itu ya cikal bakal Nabi Muhammad SAW ya ada di tubuh Nabi Adam, ikut semuanya. Kan Nabi Adam nanti punya istri Hawa punya punya anak kan sama anaknya, kemudian anak terus sampai ke bawah ke Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ya sini katakan ya cikal bakal atau Nabi Muhammad turun ketika Nabi Adam turun dari surga. Maksudnya waktu di surga Nabi Adam ya Nabi Muhammad sudah ada di tubuhnya, di tulang tubuhnya. Itu Nabi Adam diturunkan ke bumi dari surga, turun juga. Ya. Wa kana ma'a Nuhin hina rakiba safinata. Dan ya nur Nabi Muhammad atau cikal Nabi Muhammad SAW berada ya di tulang sulbi Nabi Nuh ketika Nabi Nuh tersebut ya menaiki perahu. Nah, kan ingat ya sejarahnya kita tahu apa tuh? Ya Nabi Nuh ya yang disuruh sama Allah Ta'ala untuk dakwah, mengajak umat manusia bertauhid, mengakui Allah Ta'ala. Tapi Nabi Nuh mengatakan apa? Ulama da'atuhum lailan wa naharan, ya tiap kali aku dakwah pada mereka siang dan malam. Tapi apa? Ja'alu asabi'ahum bi ajanihim. Mereka punya kuping, nggak mendengar saya punya dakwah. Kemudian apa? Ya, makin sombong, makin belagu, ya kalau tidak mau. Akhirnya Nabi Nuh ya, cuma segelintir orang aja yang mau beriman. Nabi Nuh dapat perintah anisna'il fulka, wahai Nuh bikin perahu. Bikin perahu. Ya perintah Nabi Nuh dari Allah Ta'ala untuk bikin perahu, ya karena perintah dari Allah Ta'ala diturutin. Padahal bikin perahu di tengah kota, jauh daripada laut, jauh daripada danau. Waktu lagi bikin perahu, Nabi Nuh diketahui sama orang-orang, sama orang kafir tuh ketawain. Ngapain tuh bikin perahu? Perahu. Emang negeri kita ada laut, nggak ada laut, bikin di mana? Apa tuh bilang negeri kita nggak ada danau, pokoknya di celah-celah deh. Tetap Nabi Nuh masa bodoh. Ya, ini perintah Allah Ta'ala untuk bikin apa tuh? Bikin perahu. Akhirnya, ya tepat pada waktunya. Orang-orang yang beriman disuruh naik ke perahunya. Kemudian ya anaknya disuruh naik, istri disuruh naik, tapi nggak mau. Anaknya bilang, ya kata Nabi Nuh, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku naik ke perahu agar kau selamat. Ada apa abah? Nanti akan terjadi tsunami yang dahsyat. Tidak, ya kalau benar ada tsunami, saya akan naik ke gunung, puncak gunung, Sa'awila Jabal. Saya akan naik ke puncak gunung.
ya yang nggak mungkin bakal air tersebut apa tuh sampai atau mengalahkan tinggi gunung. Oke. Ini demikian juga isinya, sama juga. Ya udah, akhirnya naiklah orang beriman sedikit, akhirnya terjadi yang namanya tsunami. Ternyata air tsunami tersebut tingginya mengalahkan tinggi gunung. Binasalah anaknya, binasalah orang kafir, ya binasalah isinya. Ya, waktu Nabi Nuh masuk ke perahu tersebut, nurnya Rasulullah, cikal bakal Rasulullah ada di tubuhnya Nabi Nuh. Maka sini ya keberkahan apa misalnya kemuliaan yang dapat Nabi Nuh di tubuhnya membawa cikal bakal nur Nabi Muhammad SAW ketika beliau naik ke perahu, selamat daripada yang namanya tsunami ya. Wa ma Ibrahim hina ulqiya binar Namrud, dan nur Nabi Muhammad atau cikal bakal ya, cikal bakal Nabi Muhammad SAW ada di tubuh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dicemplungin, dia dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud ya, Raja Namrud. Karena Ibrahim tersebut, Nabi Ibrahim kenapa salahnya? Salahnya kan ya mecahin apa tuh? Patung-patungnya ya, hancurin. Berhala. Semua dihancurin. Kemudian ya dibilang siapa yang hancurin? Ya, hancurin. Ada anak muda dikolah Ibrahim, namanya Ibrahim. Cari dia, cari bawa ke sini kata Nabi apa tuh kan Raja Namrud. Hanya Nabi Ibrahim dicari, ditangkap, dibawa ke hadapan raja. Hadapan raja, akhirnya ya kata raja, engkau yang melakukan ini Ibrahim, yang mengajarkan Tuhan kami. Ya, tanya aja tuh sama patung yang gede. Ya, ya kalau dia bisa ngomong, dia bakal jawab. Ya kan, patung mana bisa jawab. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Ya, kenapa kalian nyembah patung? Ya, hanya masalah tersinggung. Ya, bilang Nabi Ibrahim hukumannya kita bakar di hadapan umum. Nabi Raja Namrud perintahkan orang-orangnya untuk kumpulin kayu bakar. Kayu bakar yang banyak akhirnya dibakar. Waktu dibakar, Nabi Ibrahim gak kelojotan, ya, gak kepanasan, malah santai lagi. Kalau kita lagi main handphone kali ya, kalau kita lagi santai ya, Nabi Ibrahim santai aja, dibakar rumahnya. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, ya, Allah Ta'ala tahu lagi bakar, tapi tetap Nabi Ibrahim tersebut apa? Bilang kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk, jadilah kamu apa tuh? Ya, adem, sejuk, dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Akhirnya dengan izin Allah, api yang panas jadi sejuk, adem. Nah ini Raja Namrud lihat dari luar kok nih nggak kelojotan apa kelojotan ya? Nggak kelojotan apa tuh? Bingung kan? Nah bingung gitu, itulah ya. Jadinya di sini ada kesimpulan api tidak bisa membakar kalau tidak izin Allah. Ya, padahal dalam api tapi Allah tadi izin membakar, ya tidak terbakar. Ya. Ini pernah terjadi dialog juga ya. Raja Namrud ya ditanya, Nabi Ibrahim tanya sama Namrud, siapa Tuhanmu? Tuhan aku yang bisa menghidupkan mematikan. Tuhanku yang bisa menghidupkan mematikan. Katanya, kata Namrud, saya juga bisa. Saya bukan Tuhan kamu yang bisa matikan mati. Saya, wahai Ibrahim, saya bisa matiin orang, bisa bunuh orang, bisa hidupin orang. Tadi kamu bilang, waktu kamu jawab kan bilang, siapa Tuhan kamu? Tuhanku, Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Saya juga bisa. Bukan hanya Tuhan kamu, wahai Ibrahim, yang bisa menghidupkan mati. Saya juga bisa matiin, bisa hidupin. Mana buktinya? Diambil dua orang, yang satu dipancung. Tuh, saya bisa matiin. Yang ini, nah, saya hidupin tuh, saya nggak pancung, mati hidup. Paham nggak? Jadi dua orang dibawa, yang satu dipancung, tuh saya bisa matiin tuh. Nah, ini, mana hidupin? Ini saya hidupin nih. Udah hidup masalahnya. Ya, kan bukan begitu ya. Nah, jadi salah dia ya. Ya emang nggak mau apa tuh? Nggak mau kalah. Nggak mau iman dari macam-macamnya. Nah, terus ini kita hada wa in kana aman fi jami dzurriyyah. Ini sekaligus sifatnya umum kepada seluruh turun Nabi Adam. Ya, di tubuh Nabi Adam bukan hanya membawa ya cikal bakal cucu-cucunya, ya, bukan hanya buat nabi-nabi aja, kita pun ada. Nah, kita pun ada cikal bakal kita waktu Nabi Adam diciptain, di tubuh Nabi Adam udah ada cikal bakal
ya cucunya kita ada, tapi kita nggak ada sejarahnya, yang hanya tertentu para anbiya yang ada sejarahnya. Nah terus kita allati kanat fi aslabi hauli nabiyyin al-madkurin. Nah, yang mana ya cikal bakal tersebut ya ada di tulang sulbinya para nabi-nabi yang telah disebutkan di atas. Di tulang di tubuhnya Nabi Adam, kemudian pindah lagi kemana? Tubuhnya Nabi Nuh, kemudian pindah lagi ke tubuh Nabi Ibrahim, terus sampai ke bawah ya. Alaihi wassalatu wassalam. Bali Rasulullah SAW min dalika wujudun atamu wa akmalu. Tapi beda sama Rasulullah SAW ya, masalah cikal bakal tersebut keberadaannya lebih sempurna. Jadi diriwayatkan dalam sejarah, kalau kita nggak diriwayatkan ya. Wala ala dalika kana bi minhu wa syu'urin baqiya ma'ahu fi tilkal halah sallallahu alaihi wasallam ila hina duri bil alam dunia. Ya, kemungkinan itu semuanya dapat diketahui dan dirasakan ya, yang bersama ada yang berada padanya, yang bersamanya dalam keadaan dalam diri Rasulullah SAW ila hini duhurihi bil alam duniawi, sampai beliau muncul ke alam dunia. Maknanya apa? Maknanya emang dari zaman dulu cikal bakal Nabi Muhammad sudah ada sampai terus beliau lahir di zaman Nabi Isa, kemudian vakum selama 600 tahun baru lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi keberadaan Nabi Muhammad akhirnya udah diberitakan di kitab-kitab zaman dahulu, kitab Injil, Taurat sudah dikasih tahu Allah Ta'ala, sama masuk di Quran. Kata Nabi Isa apa? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah aku seorang Nabi namanya Ahmad. Dan di Injil namanya Ahmad. Jadi ya, nama Rasulullah banyak, bagaimana bilang itu ada Ahmad, ada Muhammad, macam-macam, itu nama Rasulullah ya. Jadi orang namanya Ahmad ya nama Nabi Muhammad juga. Sodik, Yasir, Mustafa, Murtado, itu nama Rasulullah ya. Wa qaluhu dzalika liyatamayyazu alaihi wasallam min ghairi. Dan ucapan atau omongan di atas tentang Rasulullah tersebut agar Rasulullah tampil beda sama orang lain. Nah, jadi Rasulullah keberadaannya tuh udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala cikal bakalnya. Ada tulang Nabi Ibrahim, ada tubuh Nabi Nuh, tubuh Nabi apa tuh? Nabi ada Adam, udah ceritain sama Allah Ta'ala. Masuk Allah ceritain di mana? Dalam kitab-kitab zaman dahulu, di Taurat, di Injil, dikasih tahu. Kenapa? Dia tamayyaza agar Rasulullah tampil beda atau berbeda sama orang lain ya. Karena yang ditunggu-tunggu, klien Rasulullah ditunggu-tunggu. Umat zaman dahulu, ya ditunggu-tunggu. Yang nggak beriman ya cuma Nasrani sama Yahudi yang nggak beriman ya. Bima khassa bihi nafsahu wa nabahu bihi ala husayatihi, yang mana emang itu dispesialkan, disukai oleh Allah Ta'ala buat Rasulullah, dan ya dia beri apa keistimewaan juga terhadap apa menambah agar orang-orang peduli ingat atau tahu tentang khususnya keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Belum lahir tapi ya beritanya udah diberitakan. Mana ada zaman sekarang orang begitu, nggak ada. Ada nggak orang belum lahir namanya udah ada? Belum ada. Orang-orang belum lahir namanya belum ada. Namanya udah sebutin. Ciri-cirinya di kitab Taurat, ciri-ciri begini ada semua. Seperti yang apa tuh? Yang pendeta yang ketemu di bawah pohonnya kan? Di bawah pohon. Nah itu dia tahunya dari kitabnya. Dibaca kitab ada pohon sekarang di negeri Yordan. Ya, Anda belum pernah ke sana, waktu ada ke Yordan belum pernah ke sana. Ya, jadi di negeri Yordan itu pohon masih hidup sampai sekarang. Ya, boleh dikunjungi tapi apa tuh dipagerin bagi yang kenal sama pejabatnya itu bisa mendekat. Karena kalau dibebasin nanti apa tuh? Orang pada apa tuh? Ya pada macam-macam. Ya pada yang nongkel ambil daunnya rontok bisa mana-mana. Ya paham nggak? Ya, Habib Umar bin Hafid karena ada kenalan ya bisa masuk ke dalam ya, artinya ke pohonnya. Nah, ini pohonnya tetap hidup. Nah, di kitabnya tersebut ya, kitabnya Rasulullah ya pendeta apa Nasrani ya dia tersebut di kitabnya dia tahu ya, dan di Yordan ada suatu pohon yang mana pohon tersebut Allah telah jaga nggak bisa orang neduh. Padahal ini pohonnya di padang pasir ya, dari yang panas itu pohonnya kalau sekalian daunnya benar-benar lebat, rimbun, daunnya kayak pohon beringin, adem.
Nah ini diberitakan dalam kitabnya itu, dan yang berteduh di situ pasti Nabi akhir zaman. Kita sebutin. Jadi ada orang lewat nggak bisa di situ, udah nggak bisa. Tahu nggak tahu emang apa tuh? Nggak emang Allah tak jaga. Nah akhirnya ya itu ketemu sama Abu Thalib ya, sama pamannya ada Abu Thalib kan, kayak neduh situ. Nah ingat di kitabnya kita bilang yang neduh di pohon ini pasti seorang, itulah Nabi akhir zaman. Tuh kitab Taurat ratusan tahun lalu, Injil ratusan tahun lalu, tapi Nabi belum lahir, tanda-tanda ciri-ciri udah ada. Sifatnya begini, akhlaknya begini, udah kita tahu. Itulah kelebihan ya tamayat, ya kelebihan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang yang belum lahir kelebihannya sih, nggak ada. Mana ada? Ada nggak? Belum lahir tapi kehebatannya, ya akhlaknya, semuanya kasih tahu ada nggak? Nggak ada. Kecuali cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Maka dibilang apa? Wa nabbaha bihi ala husyatihi, ya Allah Ta'ala Pak, ditambah peringatan kepada orang-orang agar mereka tahu terhadap khususnya kelebihan Nabi Muhammad SAW. Ya, cuma satu di dunia, ada ya. Nah kalau Dajjal ciri-cirinya ada. Dajjal udah lahir belum? Ya, Dajjal udah ada belum? Udah ada dia. Sekarang gimana Dajjal kira-kira? Dajjal sifatnya ada. Dajjal mata satu. Ya mata satu. Kemudian Dajjal tersebut ya gunanya apa? Dajjal di Allah Ta'ala utus di akhir zaman apa? Untuk menguji iman seseorang. Yang kuat imannya selamat, yang enggak kuat imannya sesat, mati kafir. Kalau sesat, Dajjal tersebut punya keistimewaan apa? Kelebihannya bisa yang pokok yang beriman sama dia kaya, hidupnya mewah. Yang ingkar, yang nggak mau beriman, hidupnya miskin. Nah, goyang kira-kira dia, goyang nggak kira-kira? Dajjal kalau ngomong amal langit, bagaimana di akhir zaman orang nggak percaya sama Dajjal bahwa dia benar Dajjal, orang percaya di akhir zaman bahwa dia Tuhan. Dajjal kalau ngomong amal langit, ya, saya Tuhan kamu, ya nggak percaya. Langit hujan, berhenti langit, berhenti. Yang orang percaya, jaga kira-kira. Begini, turun, stop. Berarti kira-kira orang yang nggak beriman percaya nggak? Tidak. Udah, kau Tuhan kami. Nah, hidupnya wah. Yang nentang hidupnya sengsara. Yang nggak mau beriman sama Dajjal hidupnya miskin, susah kayak zaman. Nah, paham nggak? Semua kota di dunia kemasukan Dajjal. Nanti Tebet diacak-acak. Belum baru apa lagi? Ya, Madinah nggak kemasukan Dajjal. Oke, nanti ya mudah-mudahan kita nggak ngambil Dajjal ya. Kuat sihirnya. Wah, orang melihat orang tertarik sama dia, Dajjal. Madinah nggak bisa kemasukan Dajjal, dijaga oleh malaikat. Maka kalau ada berita Dajjal mau turun, itu ke Madinah umroh nih dia balik lagi. Enggak, selamat daripada apa? Daripada kehidupan Dajjal ya. Nah, kemudian Dajjal udah merajalela semuanya, turunlah Nabi Isa. Ya bersama Imam Mahdi. Tapi zaman sekarang nih, kalau anak masyarakat itu kalau lihat zaman udah pada rusak, zaman sekarang kan banyak kerusakan banyak nih. Juga sekarang Dajjal OTW. Dajjal udah jalan OTW, lagi sampai Dajjal nih. Karena zaman udah rusak nih, maksiatan ini. Siap-siap Dajjal udah OTW. OTW gimana? Nggak sampai ya. Nah, tapi bakal sampai nggak? Bakal. Mudah kita jangan lagi nih. Tapi kita minta pelindung, ya. Minta pelindung apa? Wa min fitnati masih Dajjal. Minta pelindung daripada ujian bala Dajjal. Karena apa? Ketika ketemu yang mukmin, yang benar-benar iman Allah terjaga, gak bakal mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Yang gak belajar ilmu tauhid, iman mah murtad, ya kafir gara-gara mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik ya. Insyaallah Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal dan tujuan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Terus kita wa amma ghairuhu min ad-dunya wa yuhtamalu an kana lam syu'urun ma fi tilkal ahwal syama inda ahli misal. Dan ada pun selain Rasulullah daripada turunan Nabi Adam, ya dunia Nabi Adam, ya kemungkinan ya mereka tetap punya perasaan pada keadaan tersebut, ya terutama lagi ketika mereka mengambil perjanjian. Nah kita udah pelajari minggu lalu, ya
sebelum Allah ciptakan zuriyah Nabi Adam kan ada misak, ada perjanjian untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya kan gitu. Nah ini ya, jadi tetap ya ada apa tuh? Ada syuur, ada perasaan, ya mereka tahu tentang apa? Ya tentang yang ada waktu lagi ada akhir misak, ambil perjanjian kepada Allah Taala, yang mana mereka wajib mengakui Allah Taala sebagai Tuhannya. Akhir misak. Tapi nyatanya ya banyak yang kafir. Ya, tapi awal mulanya memang ada perjanjian, ya perjanjiannya. Walakinahu lam yaqul lahum dzalika, akan tapi enggak bisa lagi. Maksudnya apa? Ya, ada yang berubah, ada yang tetap mukmin, ada yang tetap ya jadi kafir ya. La ilman wala syu'ran, ya enggak ada yang tahu lagi, ya enggak ada yang merasa lagi. Kama bagi Rasulullah SAW sebagaimana yang nampak yang ada di diri Rasulullah. Kalau Rasulullah ya udah ketahuan dari awalnya begini, kemudian ini semuanya ketahuan, mati meninggal di Madinah, kemudian di Madinah ini udah ketahuan semua. Ya udah Allah kasih tahu kepada orang-orang ya. Waqad kanat fitriyatu fi duri Adam la mahalata hatta bil jannah. Ya. Dan ya dulu emang zuriyah Nabi Adam tersebut udah berada di tubuhnya Nabi Adam, ya, yang mana sekalipun Nabi Adam itu masih di surga. Nabi Adam masih di surga, tetap di tubuhnya ada cikal bakal zuriyahnya, cucunya Nabi Adam, udah ada. Kan Nabi Adam masih pertama, ya, ketemu Hawa, ya kawin, ya ada punya anak. Nah itu terus dia anaknya membawa lagi apa? Cikal bakal turunan terus sampai ke nabi sampai ke kita semua, ya. Terusin wa yadullu alaihi ma dzukira fi hadis syafa'ah. Dan semua ini ditunjuki yang telah disebutkan dalam hadis syafa'ah. Nah, apa di antaranya? Sini katakan wa hal akhrajakum minal jannati ila khati'atu abikum Adam. Dan tidaklah kamu semua wahai manusia dikeluarkan dari surga, ya, dengan sebab apa? Ya, kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam padahal sih salahnya bukan hakikat ya, majazi aja, artinya ya Allah Ta'ala larang makan buah hudi, dia makan kan itu. Nah, makanannya dengan sebab khotiah, yang dianggap khotiah, dianggap kesalahan, Allah Ta'ala pindahkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Nah, maknanya waktu Nabi Adam di surga, ya cikal bakal turunnya udah ada di tubuh Nabi Adam. Nabi Adam di surga pindah ke bumi, turun ke bumi, tentu di tubuhnya tetap membawa cikal bakal zuriyahnya Nabi Adam juga. Ikut semua. Nah, itu semua di sini ya. Masalah kesalahan Nabi Adam, ya. Bilang Nabi maksum, Nabi itu terpelihara dari dosa. Dohirnya kayak salah padahal bukan salah. Ya. Jadi di sini wah, Nabi kok ada kesalahan, ya. Apa tuh? Nabi dia dikeluarkan surga karena punya kesalahan. Salahnya makan buah hudi kan gitu. Nah, sini Nabi Ibrahim juga ya mengaku sama Allah Ta'ala waktu orang minta syafaat. Ya Ibrahim, bikin kami syafaat pertolongan. Enggak, saya dah salah sama Allah. Rasanya apa dia bilang? Saya pernah bohong sama orang. Kapan bohongnya? Waktu Raja Namrud tanya saya, "Oh Ibrahim, siapa yang Siapa yang hancurin berhala-berhala ini?" Tanya aja tuh. Padahal yang ngajarin apa? Ibrahim. Kalau dibilang bukan dia. Ya makanya perasaan salah padahal nggak salah. Nah, ya di sini ya zuriyah Nabi Adam cikal bakalnya udah ada sama Nabi Adam waktu surga. Nah, jadi yang kesimpulan tempat kita sungguhnya surga nih. Tempat kita sungguh surga. Karena Nabi Adam awalnya mana? Nah, surga. Jadi kita bagaimana supaya pulang kampung sono. Jangan pulang kampung ke neraka, ke tempat asal. Enggak, asalnya mana asalnya? Surga. Nah, akhirnya pindah ke bumi. Nah, usaha diri kita nih balik kampung, pulang kampung ke surga juga. Amin. Nah, jadi kita kangen nggak ke kampung kita nih? Sudah. Kangen. Ya, nah, kita belum pernah lahir di sini ya. Pengen taat lah kepada Allah Ta'ala, tetap takut kepada Allah Ta'ala agar kita bisa balik kampung. Amin. Balik ke semua surga, ya bukan balik kampung ke Tibarusa. Paham ya? Wa fi mahajati Musa li Adam alaihi salam. Dan tercantum juga ya masalah zuriyah Nabi Adam tersebut ya ketika Nabi Musa mahajah. Apa makna mahajah?
lagi debat, lagi berdebat sama antara Nabi Musa kepada Nabi Adam. Kata Nabi Musa, antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati bi khati'atika. Wahai Adam, engkaulah ya yang dengan sebab engkau keluarkan orang-orang dari surga ya dengan sebab kesalahanmu. Coba Adam, kata Musa, engkau nggak makan buah hudi, tempat kita semua di surga nih. Gara-gara ente makan buah hudi, jadi kita apa tuh? Ke dunia. Terus semuanya malah ada atur, bakal terjadi. Kalau di surga semua nanti kita nggak ada yang beramal. Ya, maka dunia apa? Dunia darul amal bila jaza. Dunia tempat beramal nggak ada balasan. Kita ngaji, hadir majelis taklim, takwa, belum ada balasan. Belum ada balasan. Ada pahalanya. Pahalanya kelihatan. Orang maksiat dosanya kelihatan. Maka akan terus orang bermaksiat karena yang namanya dosa nggak kelihatan. Kapan ada yang namanya dosa? Nanti di akhirat. Adunya darul amal bila jaza. Wada akhiratu darul jaza bila amal. Akhirat negeri pembalasan, nggak ada amal lagi. Nanti nggak ada kita di akhirat, kita haji lagi nggak ada, ngaji lagi nggak ada. Tenang aja. Kita di akhirat ngaji lagi, kita pikir apa di bawah ada. Nggak sholat lagi semuanya, habis semuanya ada di mana? Di dunia. Maka takwa dunia ada, nggak ada gitu. Nah, kapan namanya akhirat? Akhirat pertama adalah kuburan. Yang takwa bisa lihat pahalanya apa namanya itu? Kalau kita ada menu pembuka apa? Bukan main course, bukan menu utama, menu welcome drink. Welcome drink. Kalau kita ada welcome drink makan kecil loh, nggak nggak? Kalau kita, kita pernah tuh nggak ke hotel-hotel mewah tuh? Kalau kita datang, Sanggoreng. wah dikasih, ini apa nih? Ini belum menu utama. Kalau kita pernah naik bisnis kelas, dan naik bisa nggak? Ya naik bisnis kelas yang pesawat Emirat, ya pesawat yang mahal-mahal tuh, kita datang nggak udah kasih. Tahu kita kasih daftar menu. Ini menu pembukanya udah masya Allah. Enak semuanya, jusnya, lain kasih kita kasih jus. Nah, ini belum seberapa. Jadi yang namanya azab kubur belum seberapa jika dibanding dengan azab neraka, belum baru azab pembuka. Nikmat kubur dikasih malah antara orang takwa dikasih nikmat kubur. Ini udah surga, belum, baru nyobain doang apa sih? Cicipin. Ya cicipin doang deh. Ini makan pembuka doang. Kita makan hebatnya, menu utama nanti di akhirat, mati di surga. Tapi orang neraka udah gak kuat sama azab kubur. Baru orang kafir gak kuat azab kubur. Kenapa? Baru azab kuburnya itu udah kelojotan. Bagaimana dengan azab yang hebat di neraka? Orang yang dapat nikmat kubur nikmat benar. Ya, belum balasan surga nanti. Nah, ya makanya ya di sini apa? Kita terus takwa sama Allah Taala, terus yang namanya nanti continue, yang namanya nanti balasannya di akhirat aja deh. Dan kalau kita mati baru ngerasain, kita mati baru tahu nikmatnya hadir majelis taklim, nikmatnya hadir pengajian, sholat jamaah. Tanpa kita baru ketahuan nikmatnya di kuburan. Itu ya apa tuh? Bonus awal doang, belum sesungguhnya ya. Nah, kalau orang maksiat, kalau dosanya kelihatan, dosa bejendol apa? Iya, benjol. Kelihatan orang bakal berhenti maksiat. Nah, umat zaman dahulu kalau maksiat, kita umat Rasulullah ini wajib syukur jadi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad syukur. Kenapa? Kalau kita maksiat nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Mungkin malaikat rakib sama atid. Yang lain nggak tahu kalau kita nggak bongkar. Kita habis maksiat, kalau kita bongkar ya orang lain tahu. Anggap kita maksiat, yang tahu Allah sama rakib sama atid lah. Tapi zaman dahulu kalau orang habis maksiat di depan rumahnya ada layar ya, layar tersebut akan menampakkan ya maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Anggap ya satu orang berzina, zaman dahulu berzina, kemudian ada layar LCD lagi LED. Smart. 50 in kali ya. Penghuni rumah ini ya semalam berzina. Lihat orang-orang. Jadi aibnya terbuka zaman dulu. Wah, berzina ya. Jadi orang pokok habis maksiat di rumah orang, tiap rumahnya itu ada layar emang dari Allah Ta'ala zaman dulu. Layarnya bisa dibaca setiap orang. Nah, layar tersebut gak bakal hilang ya kalau belum istighfar. Nah, ya. Bagaimana tobat istighfarnya? Nah, zaman dahulu apa dikatakan
Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kamu kepada Tuhan kamu dengan cara kamu bunuh diri. Bunuh diri tobat. Dulu. Kita kan enggak. Kita maksiat, istighfar, tobat. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tobat kamu kepada Tuhanmu dengan cara kamu apa? Bunuh diri. Bunuh diri tobat itu. Zaman sekarang kalau bisa maksiat bunuh diri, kosong negara nih. Mati. Paham nggak? Ya. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW ya. Kita punya aib nggak dibuka sama Allah ya. Kalau kita nggak buka, karena di akhir zaman banyak orang bermaksiat bangga ya. Dia cerita sama orang-orang pada maksiat. Kalau zaman dulu orang maksiat malu, sekarang dibangga-banggain, paham nggak? Ya. Nah terus ini kita al hadis ini suatu hadis. Wa warada ayatun, dan datang lagi riwayat al hadis. Inna Allah Ta'ala lama istakhraja dzurriyyata min dzurri Adam alaihissalam fara'atul malaikatu alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala ingin keluarkan ya dzurriyyah Nabi Adam daripada sulbinya, daripada untuk badan tubuh Nabi Adam, malaikat tersebut udah melihat semuanya. Ya banyak jumlahnya malaikat lihat. Waqad mala usahla ya wal wa'ad, yang mana jumlah tersebut telah memenuhi yang namanya lembah dan perbukitan. Ya, penuh. Qalu ya malaikat bilang kepada Allah Ta'ala, ya Rabbana la tasa'umud dunya. Wahai Tuhan kami, wahai ya Allah, ini dunia enggak bakal muat nih. Ini dunia enggak bakal muat. Kenapa? Nabi Adam cucunya banyak benar, duriannya banyak. Banyak lalu sini banyak ya. Kemudian ya maka Allah Ta'ala ya ini ja'ilul mauta. Tenang wahai malaikat, dunia tetap muat sama orang-orang ya, sama turun Nabi Adam, karena aku menciptakan kematian buat mereka. Jadi ada yang lahir, ada yang mati. Lahir mati ya, ada yang sebentar dunia, ada yang lama. Jadi kalau nggak ada kematian, anggap dari Nabi Adam nggak ada yang mati, kita nggak kebahagiaan. Penuh nggak kira-kira? Penuh. Berapa miliar orang udah mati? Ya banyak kan? Banyak. Nah, jadi ada yang lahir, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang mati. Mesti begitu. Kalau nggak ada kematian, penuh nggak kira-kira? Penuh. Itu mau jalan nggak satu orang, ya penuh. Ya makanya ya satu orang alim ditanya sama orang-orang, kaifa wajadta dunya? Ya Syekh, bagaimana kamu dapati dunia ini? Bilang, adunya kal baiti lahu babani. Aku lihat rumah ini, dunia ini seperti rumah yang punya dua pintu. Ya, yadkhulu min hadal bab wa yakhruju min babin akhar. Ada yang masuk dari pintu ini, ada yang keluar dari pintu ini. Ya dunia ada yang lahir, ada yang mati. Begitu enggak kira-kira? Ya. Kita udah lahir, tinggal tunggu matinya. Kita udah lahir belum ya? Nah, kita udah masuk dari pintu kelahiran. Nah, kita lagi nunggu antri menuju keluar pintu kematian. Kan pintu dua dunia tadi, seperti rumah dua pintu. Lahir dari pintu ini, keluar dari pintu ini. Nah, kita udah masuk dari pintu ini nih. Tinggal menuju pintu keluar. Jadi in sampai exit. In masuk. Nah, exitnya kapan ya? Jam berikut, tenang aja. Ya. Bakal datang nggak nanti? Bakal datang. Jadi ya begitulah. Ya kalau nggak ada begituan, nggak ada yang mati, penuh dunia ini, penuh ya. Nah, terusin, pokoknya kemudian ya mereka tanya lagi, idan la yahanumul aisyu. Ya Allah, kalau Engkau ciptakan kematian, nanti ya orang-orang hidupnya nggak tenang, ingat mati. Paham nggak? Kata malaikat, ya Allah, kalau Engkau ciptakan kematian, nanti orang-orang hidupnya nggak tenang, ya. Allah Ta'ala, maka Allah menjawab lagi, ini ja'ilun amalan. Aku ciptakan buat mereka cita-cita, angan-angan. Jadi mereka lupa sama kematian lagi. Kalau kita nih, gak ada cita, gak ada angan-angan, ingat mati mulai, gak ada mau makan, gak ada mau minum, ingat mati mulai. Tapi begitu, anggap kita hadir jenazah seorang, ya kita hadir penguburannya, begitu kuburan kelar, ya dia tanya sama malaikat, kita pulang, kita lupa lagi sama mereka. Kita sibuk urusan dunia, kita punya program, kita pengen gini, ada yang mau bisnis, ada yang mau dagang, ada yang begini, ada yang gini, ya lupa lagi. Nah, jadi kalau nggak sibuk sama dunia, kita ingat mati duluan. Bukan berarti kita lupa mau mati, kita ingat bakal mati. Maksudnya kalau kita ingat mati duluan, nanti kita nggak ada
nggak mau hidupnya nggak tenang. Karena pernah terjadi, ya apa yang terjadi? Ya seorang raja punya istri, isinya nggak hamil-hamil, udah tahunan nggak hamil-hamil. Bawa ke tabib ini, ke dokter ini, semuanya nihil. Ya pokoknya raja kan kalau nggak punya terus gimana? Putra mahkotanya kemana kira-kira? Nggak ada, bahaya kan? Ya, makanya ini pengen punya anak. Akhirnya ngelapor, kasih tahu, saya punya istri, ya pengen berobatnya, kenapa nggak hamil-hamil? Ya kok nggak hamil-hamil? Ada bawa ke tabib pulang, berobat nggak nihil juga. Ada satu orang bilang, ada satu orang alim, dia bukan tabib, orang alim, ya coba berobat ke dia. Kok orang alim bisa berobat? Udah, ya tanya sama dia, insya Allah ampuh. Udah sana belum. Akhirnya ada orang alim dipanggil, ya orang alim dipanggil, ya bilang, ini anak punya istri, udah puluhan tahun gak punya anak. Anak pengen punya turunan, pengen punya zuriyah, ya semuanya tabib istilahnya apa? Nihil. Oh gampang, ya beri saya waktu 5 menit sama istri orang raja. 5 menitnya nggak, tempatnya nggak tutup, kelihatan. 5 menit saya ngomong aja. Udah 5 menit, oke. Udah pintu terbuka, ya 5 menit, udah 5 menit udah. Ditanya, udah ngobatin? Udah. Kata Tuan Raja, wahai istriku, udah diobatin? Udah 5 menit. Apa yang diobatin? Udah. Ya udah, akhirnya si yang orang alim pulang, ya istri raja mulai siangnya, malamnya nggak nafsu makan, nggak nafsu minum, tidur nggak bisa, pikiran duluan, terus akhirnya, ya sampai menjelang 40 hari. Nah, waktu dia siatin atau 5 menit ya Tuan Putri Permaisuri bakal mati 40 hari lagi. 40 hari, iya, benar, ya, waktu bukti bakal. Nah orang kalau cerita bakal mati kadang-kadang gemeter gak? Gemeter. Akhirnya, ya dia setelah 40 hari, ya itu bakal mati. Kan ketakutan. Akhirnya dia sebut gak ada nafsu makan, ya pokok Pak tenang, banyak begadang, kepikiran takut mati. Gelisah. Akhirnya lama-lama badan kurus. Akhirnya, ya di hari ke 41-nya, ya udah kurus, ya datang lagi, ya ayo Tuan Raja, Ibu Permaisuri, ayo sekarang istilahnya apa? Istilahnya ayo deh, Tuan Raja bersetubuh sama istri Tuan Raja. Ya, ayo bersetubuh. Berapa bulan positif hamil. Wah ampun ya, Raja bilang benar nih, tau gak istrinya hamil. Ayo sampai lahir. Tuan Raja bilang, obatnya apaan? Kok hampir begitu? Tahu gak wahai suamiku, bilang, saya waktu dibilang 5 menit itu dibilang saya bakal mati. Pada bilang bakal mati, saya nggak nafsu makan, nafsu minum. Dan ada dipanggil, ini obat terampuh. Ada dipanggil orang alim, kok obat itu begitu lain. Tuan Raja punya istri kegendutan. Gembrot lah. Gembrot. Jadi rahimnya ketutup. Yang ketutup maunya sama daging, sama minyak, sama bakso, sama indomie semua. Kopi semua itu. Apa tuh? Gembrot ya? Maka saya bilang dia bakal mati 40 hari. Mati kepikiran, harus makan, harus minum, urus semuanya, rahimnya kebuka lagi, ya akhirnya dia dijimain, akhirnya hamil. Wah ya, obat terampuh, jangan lain pada kalah sama itu semua. Nah, bagi itu nih, yang punya bini gitu tuh ada nggak? Ada nggak punya bini kira-kira? Itu udah bilangnya bakal mati ya. Kita kan ada bini lah, nggak gitu lah. Ya, paham ya? Panjang nih, mana? Jadi ini jahilun amalan. Jadi kalau kau ciptakan kematian Allah, mereka nggak bakal tenang sama kehidupan. Tenang aja, aku ciptakan buat mereka angan-angan cita-cita. Jadi habis nguburin orang mati ada program lagi, lupa lagi mati gitu. Karena kalau nggak dikasih angan-angan cita-cita, ingat mati benar. Itu mau dagang nggak bakal mati. Itu nggak bakal mati, ketakutan. Udah Allah tak lupain. Nah, paham nggak? Bukan berarti lupa sama sekali ingat kematian. Bagaimana orang yang mati bukan mati, bukan mati, bukan. Ingat kematian bahwa kita bakal kedatangan oleh kematian yang mendadak. Persiapan kita takwa.
kematian dalam udara kita dalam keadaan taat pada Allah ya. Insya Allah kita bisa ya. Amin. Allah wa'alam. Ya Rabbana ta'afana bi annana kharabna wa annana asrafna adana asrafna fatub alaina tawbah tabzilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir